Bosan hangout di kafe-kafe kekinian? Ingin menghabiskan waktu dengan mengasah kreativitas sambil berkreasi hingga membawa pulang hasil kerajinan tangan buatan sendiri? Kalau kalian yang lagi suntuk, bosen, atau misalnya bingung dengan kegiatan yang monoton di hari-hari minggu atau weekend kalian, cobain aktivitas yang baru sama teman-teman, sama keluarga, atau mungkin sama pacar atau sama gebetan. Di sini kalian bisa bikin segala macam hal yang berhubungan dengan tanah, baik mau bikin gelas, piring, yang kalian bisa pakai lagi tentunya di rumah. Tahukah Sobat Rasa Jakarta, jika di ibu kota, kini sudah banyak tempat-tempat yang menawarkan workshop untuk belajar dan membuat barang kerajinan tangan? Tentu saja, tempat-tempat ini menjadi buruan baru para anak muda karena aktivitas menarik yang ditawarkan, serta bisa menghabiskan waktu dengan lebih produktif. Salah satu workshop yang tengah populer adalah kegiatan membuat kerajinan keramik. Keramik sendiri merupakan produk yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja peralatan makan yang kita pakai, tak sedikit yang berbahan keramik bukan? Nah, mau membuat produk keramik dengan desain dan motif berdasarkan kreativitas sendiri. Ini Living, salah satu tempat yang bisa Sobat Rasa Jakarta datangi. Beroperasi sejak Maret tahun 2021, tempat belajar membuat keramik ini didirikan oleh seorang perempuan muda bernama Stefani. Sebelumnya aku tuh interior designer, tapi akhirnya setelah kerja nggak happy dengan pekerjaan aku waktu itu, karena nggak happy berhenti. Tapi aku masih punya prinsip, aku tuh maunya tetap kerja di bidang seni. Ternyata aku tuh memang happy di bagian yang bikin-bikin pakai tangan aku sendiri, coba-coba workshop. Paling terakhir tuh aku cobain pottery dan langsung suka. Jadi di akhir 2019 itu cari-cari, di Januari 2020 aku ikut yang langsung intense class-nya. Jadi kayak aku nggak cuma coba yang fun class, jadi langsung terjun, terus langsung beli mesin. Jadi setahun setelahnya baru aku yakin, maksudnya setelah yakin akhirnya jadikan bisnis gitu. Singkatannya kan NI itu sebenarnya nothing is impossible. Sebelum aku buka usaha ini, ya aku bawa doa dulu gitu, maksudnya biar ngelakuinnya juga enggak asal-asalan. Muncullah ya satu ilham gitu lah, maksudnya oke, kita pakai nama Ni aja, karena dari nama aku juga sebenarnya Stefani, terus kayak aku biasa dipanggilnya Nini sama teman-teman, jadi kayak Ni Living gitu. Jadi kayak nothing is impossible in living. Jadi kayak aku pengen murid-murid yang datang juga bisa bikin apapun, kayak mereka nggak terbatas dengan apa yang pengen mereka bisa bikin. Untuk bisa mengikuti kelas, lakukan registrasi melalui link yang tertera pada akun Instagram Nih Living. Dan catat juga jam operasionalnya ya. Studio pottery class ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Kalau kelas aku sebenarnya terbagi jadi 3. Aku punya yang tipe namanya fun class, aku punya yang studio program aku sendiri, sama aku punya yang event. Kalau yang fun class itu biasanya ditujuin buat teman-teman yang masih baru pertama kali coba, baru yang mau tahu apa sih pottery kayak gimana sih gitu. Terus kalau yang studio program itu lebih ke yang mau lebih tahu dalam. Jadi mereka bisa belajar semuanya dengan fee tertentu, pastinya beda sama fun class. Terus kalau event sebenarnya lebih buat yang teman-teman ini sih, korporat atau misalnya ulang tahun, acara kantor. Kalau untuk fun class sendiri aku dari 450.000. Aku ada yang buat anak-anak juga sih. Jadi itu bisa dari 350 sampai 500.000 per satu orang dan per satu sesi. Sedangkan kalau yang studio program itu 3.500.000. Mereka bisa belajar 24 jam. Jadi 24 jam tuh nggak satu hari maksudnya ya, tapi dibagi. Jadi boleh dapat tutornya itu 4 jam, tapi setelah itu mereka bisa coba selama kelasnya buka sampai jam 4 sore. Untuk satu sesi kelas memiliki durasi waktu selama 2 jam. Masing-masing orang akan mendapatkan tanah khusus untuk membuat keramik dengan berat kurang lebih 1 kg. Takaran ini cukup untuk membuat 2 buah cangkir standar loh. Stefani membebaskan para muridnya untuk membuat apapun yang diinginkan.
Tetapi jika bingung atau mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya ya. Bagi yang memilih paket Fun Class, setelah tanah selesai dibentuk, maka bisa langsung diwarnai dengan cat khusus keramik. Bebaskan imajinasi dalam mencampur warna dan motif pada karya kerajinan yang telah dibuat. Eits, tapi prosesnya nggak sampai di situ aja ya, masih ada proses panjang yang harus dilakukan. Jadi setelah selesai mewarnai, itu bisa menunggu 2-3 hari kalau misalnya cuacanya cukup panas atau mendukung. Tapi kalau misalnya cuacanya lagi dingin atau sering hujan, itu butuh waktu lebih panjang untuk dia jadi kering. Karena kalau misalnya mau bakar, itu harus nunggu dia kering. Nggak boleh dia lagi basah atau setengah basah, kayak gitu. Setelah itu masuk tungku, kita proses pembakaran pertama, kurang lebih 9 jam atau 900 derajat. Gitu. Setelah hari itu selesai, kita tunggu sekitar 2-3 hari untuk cooling down. Gitu. Jadi baru bisa buka tungku lagi. Lanjut proses sanding. Jadi biasanya kadang murid bikinnya tuh tajam. Jadi aku harus rapihin lagi. Setelah itu baru kita celup glaze. Jadi ya kalau misalnya kita suka lihat keramik itu dia glossy ataupun dia matte, itu karena dia dikasih coating lagi. Terus setelah itu celup, susun lagi, besoknya baru bakar. Sekitar 10-12 jam atau 1200 derajat. Nunggu lagi 2-3 hari, baru buka tungku. Jadi kurang lebih kalau ditunggu, maksudnya proses bakar ini tanpa ada jeda, itu 1 mingguan. Di Living menerapkan 2 teknik dalam membuat kerajinan keramik, yaitu wheel dan hand build. Wheel adalah teknik yang menggunakan alat putar. Teknik ini mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk membiasakan jari-jari mempunyai kepekaan dalam membuat bentuk. Sedangkan hand build yaitu teknik dengan menggunakan tangan langsung. Metode yang digunakan adalah pinching atau pijat, coiling atau pilin, dan sliding, yaitu menyatukan sejumlah lempengan-lempengan tanah yang lihat yang tipis. Barang-barang atau produk-produk yang bisa dibuat pun bermacam-macam. Mulai dari produk yang dipakai sehari-hari seperti cangkir atau mangkok, hiasan seperti vas bunga dan lain-lain. Karena proses pembakaran yang panjang, hasil karya ini tidak bisa langsung dibawa pulang. Eits, tapi nggak perlu khawatir. Karena saat semua tahap pembakaran sudah selesai, tim akan menghubungi agar para peserta bisa mengambil hasil karya kerajinannya masing-masing atau juga bisa dikirim melalui pesan antar. Dengan belajar membuat keramik, Sobat Rasa Jakarta bisa bersembunyi sejenak dari ingar-bingar ibu kota dan fokus pada sesuatu yang menyenangkan. Gak cuma itu, aktivitas ini juga bisa menjadi dating yang menyenangkan bersama teman ataupun pasangan. Jangan lupa datang dan follow kita.